Iya, aku Nesa. Kebetulan aku sekarang lagi ada di Jakarta dan bekerja di salah satu perusahaan BUMN di bidang perbankan yang pasti udah pada tahu, Bank Mandiri. Ya, iya. Alhamdulillah sih udah hampir udah mau masuk 5 tahun bekerja di Bank Mandiri. Kira-kira nih Nesa, masih teman-teman yang bekerja di sana tuh masih pelayanan ke apa sih namanya? Kalau Nesa sekarang kliennya sih siapa? Nasabah, kebetulan aku di customer service. Jadi sebelumnya aku di teller, itu udah 1 tahun setengah, terus juga di customer service. Di teller aku 2 tahun, di customer service baru setengah tahun ini. Gitu. Nah kalau di teller sendiri, kalau di sini kan apa namanya yang tadi hmm, abang tanyain tentang berorientasi pelayanan ya. Kalau aku lihat di sini, poin-poinnya kan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, terus melakukan perbaikan ya ada henti. Iya benar banget. Kalau kalau di bank kita itu untuk pelayanan sebisa mungkin, apalagi kayak aku kan di frontliner, itu sebisa mungkin memberikan pelayanan terbaik, jaga kepercayaan nasabah, membangun hubungan yang baik, yang pasti. Ya, selamat malam Kak Nesa, Bu Nesa. Kolaborasi antara instansi yang Ibu naungi sekarang sama instansi yang di luar yang tempat Ibu bertugas sekarang itu tuh kira-kira ada kerjasama nggak sama pihak lain begitu? Kebetulan Bank Mandiri itu punya 12 anak perusahaan, dua Heeh. belas atau 24 anak perusahaan. Nah, Mm-mm. tapi yang kita paling tonjolkan itu adalah pertama itu asuransi. Ini Bu, perusahaan Ibu, inovasi dari perusahaan Ibu dalam menghadapi era new normal ini. Jadi kan sebelumnya kita tuh kayak waktu pandemi kan kayak membatasi jarak, menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah mungkin sekarang kan ini udah mulai membaik kita bilang kan. Kira-kira ada nggak inovasi terbaru dari perusahaan Ibu yang mungkin bisa dijelaskan secara umum saja seperti itu? Oh, jadi kita ini ya bagaimana perusahaan menghadapi era new normal sekarang ya. Hmm, baik. Eh, Kebetulan di Bank Mandiri ini kita udah melakukan perubahan. Nah, jadi kita setelah kita menghadapi masa pandemi sebelumnya, akhirnya kita melakukan banyak perbaikan, kita banyak melakukan apa namanya analisa gitu kan, kebutuhan-kebutuhan nasabah dan bagaimana gejolak ekonomi sekarang nih, kebutuhan nasabah sekarang tuh seperti apa kan mungkin berubah-berubah. Nah, sampai akhirnya mungkin di setiap bank juga sama, tapi kita perubahannya itu kan siapa duluan gitu kan ya. Nah, di sini Bank Mandiri kita sudah masuk ke era digital namanya. Jadi nanti di tahun ini saya spill sedikit ya. Nanti di tahun 2024 itu Bank Mandiri nanti bentuknya itu sudah tidak ada lagi namanya apa namanya customer service ya ataupun teller. Jadi semuanya pakai mesin gitu. Jadi interaksi kita pun jadi mungkin lebih berkurang seperti itu. Jadi karena nanti sistemnya nasabah itu akan self service kayak gitu. Nah, ini dari rencana perubahan itu di tahun 2024 kita sudah mulai dari tahun 2022 ini sudah ada 241 cabang di Indonesia, cabang Bank Mandiri di Indonesia yang sudah mulai berubah. Namanya adalah digital branch gitu. Ini cabang yang isinya biasanya kalau ke bank itu kan kita suka ada customer di meja gitu kan, yang menyambut dan juga ada teller yang menghitung duit kita gitu. Nah, nanti di cabang digital branch ini itu tuh kita semua bisa pakai mesin. Kita bisa cetak kartu sendiri, kita bisa cetak buku tabungan sendiri, kita bisa setor uang sendiri
gitu. Jadi itu bisa dilakukan sendiri. Tapi tidak perlu khawatir, kita masih ada petugas juga di dalam cabang tersebut untuk bisa memberikan edukasi juga ke nasabah untuk melakukan transaksi melalui mesin. Gitu. Nanti nanti selanjutnya fungsi si customer service dan teller tetap ada, kita fungsinya akan dialihkan menjadi marketing. Oke, kalau gitu makasih buat kawan-kawan semua dan makasih juga buat Nisa. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya anak-anak perusahaan dia gitu kan, ada nggak dari perusahaan yang lain gitu.